Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tepat tanggal 17 Agustus tahun 2021, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Kita bersyukur atas kemerdekaan ini. Kita bersyukur atas NKRI, atas Undang-Undang Dasar 1945, atas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah mempersatukan bangsa kita. Dengan itu semua, kita dapat beribadah dengan baik di negara kita. Gereja Tuhan di Indonesia harus ikut berperan aktif dalam pembangunan. Kita harus bangun dari tidur dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya bagi Indonesia maju. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyatakan bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk bangun dari tidur, yaitu bangun dari sikap malas atau ketidakpedulian dan pengabaian, ketidakacuan terhadap hal-hal rohani, sebab mereka telah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus untuk hidup bagi Allah. Ketidakpedulian terhadap hal-hal rohani adalah permasalahan bagi banyak orang percaya. Saya tidak tahu apakah itu juga menjadi masalah bagi kita saat ini. Seperti malas berdoa, tidak setia membaca Alkitab, jarang beribadah, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa terjadi karena kita kehilangan kasih yang semula, seperti yang dialami oleh jemaat di Efesus, atau kita telah menjadi suam-suam kuku, seperti jemaat di Laodikia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hal ini terjadi di antara kita, sudah saatnya kita semua untuk bangun dari tidur, bangun dari sikap malas dan ketidakpedulian akan hal-hal rohani. Kita harus kembali mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya, sebab kita telah dimerdekakan untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Nah, mengapa kita harus bangun dari tidur? Kita sudah membaca ayat-ayat renungan kita tadi. Dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12 bagian A, karena waktu hidup kita yang singkat dan segera hilang. Karena saat ini adalah waktunya untuk mentaati Tuhan. Saat ini adalah saat penyelamatan itu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan saat ini. Mengapa kita harus bangun dari tidur? Karena keselamatan kita sudah dekat. Ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan kematian kita pun semakin mendekat. Semakin bertambah usia, semakin kita dekat dengan kematian kita. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa kematian semakin hari semakin dekat. Kemudian bahkan saat ini kita lebih dekat semenjak kita percaya, lebih dekat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dekat pada kematian kita.
Mari kita pikirkan, sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita mengabaikan hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus bangun tidur? Bangun dari tidur karena hari sudah jauh malam. Malam menggambarkan kegelapan dunia ini. Ingat bahwa dunia ini akan berlalu. Dunia kita usianya sudah sangat tua dan tidak akan lama lagi akan berlalu. Karena sudah hampir siang. Hari di mana berkat kekekalan itu sudah dekat. Nah, sekarang bagaimana kita seharusnya hidup? Dalam ayat 12b sampai ayat yang ke-14 kita melihat di sana bahwa kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8 menuliskan tentang baju sirah iman dan kasih, ketopong pengharapan keselamatan. Lalu di dalam Surat Efesus pasal 6 ayat 14-17, Rasul Paulus menulis demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang berikutnya, bahwa kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Kita hidup untuk Tuhan. Kita tidak boleh merawat tubuh untuk memuaskan hawa nafsunya. Hal ini bisa kita lakukan dan harus kita lakukan jika kita mau hidup secara rohani. Jika kita sungguh-sungguh mau mengasihi Bapa. Ingat bahwa kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Kita dapat hidup saleh dengan pertolongan Roh Kudus. Kita dapat hidup secara rohani dengan pemeliharaan Allah yang heran atas hidup kita. Dan kita dapat hidup bagi Allah dengan terus berdoa dan berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai orang merdeka yang dimerdekakan di dalam Kristus, isi kemerdekaan kita di dalam Kristus ini untuk hal-hal rohani. Saatnya kita bangun dari tidur. Jangan lagi malas, jangan lagi tidak peduli kepada hal-hal rohani. Tapi mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebab waktu akhir dunia ini sudah dekat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.